Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma fasallim wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan 1000 keberkahan, 1000 cinta buat kita. Dan semoga Rasulullah SAW menerima setiap salawat kita, menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, dan menjadikan umat baginda Rasulullah yang selalu cinta kepada Rasulullah SAW. Izinkan pada malam hari ini, pada kesempatan yang penuh bahagia ini, kita membahas tentang peran pemuda Islam. Apa sih peran pemuda Islam sebenarnya? Yang pertama, sahabat, peran pemuda Islam yang pertama adalah mendalami Islam itu sendiri. Jadi bagaimana kita seorang pemuda Islam kalau kita tidak mendalami tentang segala bentuk yang ada dalam agama Islam? Minimalnya dengan cara 3 aktivitas. Dengan cara 3 aktivitas yang harus kita dalami. Pertama, selaku kita seorang pemuda Islam, setelah kita dalami yang pertama 3 cara saja, 3 aktivitas. Apa 3 aktivitas tersebut? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Banyak hari ini dia mengaku sebagai seorang pemuda Islam, namun di dalam setiap kehidupan sehari-harinya atau aktivitasnya dia tidak membaca Al-Quran. Malah Al-Quran yang sekedar sebagai lambang ketika dia membutuhkan suatu kebutuhan. Tapi sebenarnya Al-Quran ketika dibaca setiap waktu, maka seorang pemuda tersebut akan dirindukan oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah dan dirindukan oleh Al-Quran itu sendiri nanti. Kedua, membaca buku-buku Islam. Dengan membaca buku-buku Islam, setidaknya menambahkan kewawasan kita tentang apa itu Islam sebenarnya. Ketika kita sudah mengetahui, maka setidaknya kita belajar memahami tentang apa yang ada di dalam setiap buku tersebut. Wah, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Yang ketiga, tarbiyah secara rutin. Melakukan pendidikan tarbiyah secara rutin kepada guru, kepada sahabat yang mana memahami tentang kualitas sebuah keilmuan keagamaan. Mungkin anak-anak dari pondok pesantren bisa, insya Allah dia akan memahami karena dia sudah digembleng dengan keilmuan terhadap keagamaan. Peran pemuda Islam yang kedua adalah setelah dia mendalami ilmu keagamaan dan sudah belajar dengan orang yang sudah mendalami juga tentang ilmu keagamaan dalam sebuah pondok pesantren, maka yang kedua adalah berdakwah. Berdakwah artinya menyampaikan segala bentuk sesuatu yang sudah dia dapati dan menjadikan dasar mengajak orang lain untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat terhadap ajaran Islam. Apa sih sebenarnya yang dilakukan? Yang pertama adalah peran berdakwah itu adalah di rumah. Bagaimana di rumah tangganya atau di rumah atau di keluarganya memberikan sentuhan-sentuhan terhadap Al-Quran, sentuhan terhadap sunnah Rasulullah SAW, dan menjalankan segala anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah. Cukup satu di rumah, dakwah. Dakwah di rumah ini yang lebih sulit ketimbang dakwah di lapangan. Ini yang lebih sulit. Kadang ketika kita sudah berdakwah dalam sebuah masjid, tapi ketika di rumah kita ada ayah kita tidak sholat, ada ibu kita tidak sholat, ada sahabat kita tidak sholat atau saudara kita tidak sholat, maka itu kita sudah kalah dalam menjalankannya. Kedua, di masjid. Setelah dakwah di rumah seperti yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, maka dakwah di masjid. Dakwah di masjid adalah menyampaikan segala sesuatu dengan lugas, dengan tepat, dengan tatanan kitab. Ya, rujukan kitab tafsir, bukan rujukan sekedar kitab. Memang kitab tafsir yang sudah bukan diterjemahkan saja, tapi kalau bisa kitab tafsir aslinya. Insyaallah. Yang ketiga adalah dengan kampus. Berdakwah di kampus sangat berbeda dengan berdakwah di kampung. Kadang kita sudah menjadi seorang pemuda, sudah semuanya kita dapatkan, tiba di kampus kita pulang sudah menjadi seorang sarjana, terus kita merasa kita lebih baik, kita lebih bagus. Jangan. Kita harus mendalami dakwah, metode dakwah, belajari metode dakwah di kampus. Yang terakhir, baru kita menghadapi masyarakat. Ketika kita sudah tahu bagaimana cara beradaptasi, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara bersinergi dengan masyarakat, maka hal itu akan menjadikan Anda sukses menjadi seorang pemuda dalam berdakwah terhadap Islam. Yang ketiga,
meningkatkan keterampilan. Bagaimana cara diri Anda akan dikenal dalam dakwah Anda kalau keterampilan Anda tidak akan ada? Minimal keterampilan itu bukan tentang persoalan sosial, tetapi keterampilan adalah sebuah keahlian yang Anda miliki, yang orang lain membutuhkan, dan sangat dibutuhkan dan sangat dicari, baik itu keterampilan keilmuan Anda ataupun dalam keterampilan keahlian yang lain. Satu, minimal Anda harus memiliki keterampilan leadership skill, ya, skill terhadap kepemimpinan. Baik kalau sudah skill terhadap kepemimpinan, leadership skillnya sudah Anda dapatkan, maka Anda tidak aman, tidak akan ada permasalahan dalam menjalankan sebuah aktivitas yang Anda lakukan dalam menjadi seorang pemuda Islam. Kedua, manajemen skill. Bagaimana ketika Anda sudah punya keahlian tapi manajemen Anda tidak ada? Anda harus memiliki manajemen skill Anda itu sendiri. Mungkin Anda memiliki manajemen bagaimana pengelolaan bahasa, beradaptasi, bersinergi, dan banyak mengetahui segala hal yang lain. Harus memiliki manajemen skill. Yang terakhir, profesional skill. Anda harus menjadi orang yang profesional skill, sehingga Anda akan menjadi orang yang sangat luar biasa, tangguh menghadapi segala persoalan. Oke, hanya itu 3 persoalan peran pemuda Islam yang harus Anda miliki, yang harus kita jalankan mendalam Islam, berdakwah, meningkatkan keterampilan. Insyaallah sukses buat kita seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.